Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Esa Sakila Rusadi dengan NIM akhir 23020074 Di sini saya akan mempresentasikan buku saya dengan judul Makalah Pembuatan Yogurt. Pada kesempatan ini yang akan dibahas ialah mengenai bagaimana tata cara membuat yogurt, bagaimana langkah-langkah membuat yogurt, dan juga bakteri apa yang berperan dalam fermentasi yogurt. Next, selanjutnya. Kemudian latar belakang. Nah, seperti yang kita ketahui, kita hidup di negara agraris. Sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah, terutama pada sektor peternakan dan juga sektor pertanian. Sektor peternakan di Indonesia tiap tahunnya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari para peternak yang berhasil mengembangbiakkan ternaknya menjadi lebih banyak, dan juga harga kebutuhan pokok dari bahan yang dihasilkan hewan ternak tersebut harganya terjangkau. Nah, kemudian dari sekian banyak peternak ini, yang lebih banyak yaitu peternak sapi. Seperti yang kita ketahui, sapi tidak hanya dagingnya saja yang dapat dimanfaatkan, tapi juga susunya. Nah, susu termasuk protein. Susu mengandung protein yang mana dapat dihasilkan dari bahan nabati ataupun hewani. Nabati ini bisa seperti kedelai, dan juga sedangkan hewani ini seperti susu. Akan tetapi, dari sekian banyak peternak-peternak di Indonesia, banyak sekali yang dari penjual susu tidak dapat memperjualkan susunya secara baik, sehingga banyak terjadi kerusakan. Hal ini bisa dimanfaatkan dengan cara mengolah menjadi yogurt. Yogurt digemari karena rasanya yang cukup nikmat dan juga segar. Dan saat ini yogurt dalam bentuk flavor, yogurt cair ataupun beku sangat digemari di kalangan anak-anak ataupun remaja, khususnya di kota-kota besar. Kemudian rumusan masalah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yaitu apa yang dimaksud dengan yogurt, kemudian bagaimana langkah-langkah proses dalam membuat yogurt, dan yang terakhir yaitu bakteri apa yang digunakan dalam pembuatan yogurt. Next. Kemudian tujuan, yaitu mengetahui apa yang dimaksud dengan yogurt. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara pembuatan yogurt, dan yang terakhir yaitu mengetahui bakteri apa yang berproses dalam pembuatan yogurt. Kemudian isi. Nah, definisi yogurt. Yogurt merupakan suatu produk olahan susu yang difermentasikan melalui bakteri Streptococcus dan juga bakteri lactose, dan merupakan salah satu upaya produk agar susu lebih bisa awet. Dan juga yogurt ini disukai karena rasa segar, tekstur, dan aromanya yang khas. Cita rasa yogurt itu disebabkan timbulnya asam laktat, asam asetat karbonil, asetaldehyda, asetat, asetoin, diasetil, dan lain-lain. Kemudian bioteknologi. Bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa guna kepentingan manusia. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi meliputi mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enziologi. Dalam bioteknologi biasanya digunakan untuk mikroorganisme atau bagian-bagiannya untuk meningkatkan nilai tambah suatu bahan. Jadi komponen penting dalam proses pembuatan yogurt itu sendiri itu yaitu melibatkan proses bioteknologi. Kemudian proses pembuatan yogurt. Proses pembuatan yogurt ada tiga. Yang pertama yaitu pemanasan, yang kedua pendinginan, dan yang terakhir pengaraman atau inkubasi.
Pemanasan ini bertujuan untuk mematikan semua mikroba yang ada pada susu seperti mikroba Bacterium, tuberculosis, Micrococcus, dan yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri starter. Yang kedua, pendinginan. Proses ini bertujuan untuk memberikan kondisi yang optimum bagi bakteri starter. Pendinginan dikerjakan sampai suhu 50 sampai 55 derajat Celcius. Kemudian setelah suhu tercapai ditambahkan bakteri starter 2-3% dari jumlah susu. Dan kemudian pemeraman atau inkubasi. Pemeraman dapat dilakukan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam dalam inkubator dengan suhu 45 derajat 45 derajat Celcius selama 4-6 jam. Inkubasi dihentikan bila telah tercapai kesamaan 4-4,5. Setelah pemeraman ini, biasanya yogurt bisa langsung dikonsumsi sebagai plain yogurt. Nah, kemudian bakteri yang berperan dalam proses pembuatan yogurt, yaitu ada bakteri Strepto dan juga bakteri Lacto. Nah, bakteri Strepto merupakan suatu bakteri positif yang digunakan, yang bisa dimanfaatkan fermentasi dan juga bisa digunakan untuk proses pengawetan bahan nabati. Kemudian itu sebaliknya dengan Lacto. Jadi bakteri Lacto juga merupakan suatu bakteri positif yang dapat digunakan untuk proses fermentasi baik dari bahan nabati maupun bahan hewani. Nah, yogurt itu sendiri dibuat dengan masukkan bakteri spesifik ke dalam susu di bawah temperatur dan kondisi lingkungan yang dikontrol bakteri Lacto dan juga bakteri Strepto yang merombak bola susu alami dan melepaskan asam laktat sebagai produk sisa. Kesamaan yang meningkat menyebabkan protein untuk membuat susu menjadi menggumpal. Campuran atau kombinasi dari Lacto dan juga Strepto ini sering digunakan pada beberapa macam produk yogurt. Next. Kemudian penutup. Kesimpulan. Yogurt merupakan produk olahan susu yang difermentasikan dari asam laktat dan juga bakteri Strepto ataupun Lacto yang merupakan salah satu upaya produk agar susu bisa lebih awet. Yogurt disukai karena rasa segar, tekstur dan aromanya yang khas. Cita rasa yogurt disebabkan dengan asam laktat dan juga asam asetat. Dan juga tekstur yang kental ini diperoleh dari fermentasi asam laktat melalui aktivitas bakteri Strepto dan juga bakteri Lacto, di mana mikroorganisme ini dalam produk akhir harus hidup aktif dan berlimpah. Bakteri Lacto dan juga bakteri Strepto menjadi asam laktat dan berbagai komponen aroma dan cita rasa, sehingga berperan pada pembentukan aroma dan juga berperan pada pembentukan cita rasa. Next. Nah, saran untuk orang yang sangat memperhatikan berat ideal tubuh, sebaiknya mengurangi untuk mengkonsumsi yogurt karena tidak aman dan juga tidak akan membuat badan menjadi lebih gemuk. Penyimpanan yogurt dalam lemari pendingin juga sebaiknya jangan lebih dari 14 hari karena perlu dipertahankan kandungan gizi yang baik dalam yogurt. Nah, jika yang kita ketahui adalah misalnya fermentasi yang mungkin itu kan sering kita meminumnya atau kita juga tidak pernah membuatnya. Nah, mungkin setelah kita mendengarkan dari presentasi PPT ini, kita bisa untuk mencoba membuatnya sendiri ataupun mencoba mempraktekkan dalam fermentasi yogurt, sehingga nanti kita akan bisa menghasilkan nilai jual dari produk yang kita hasilkan. Kemudian selain itu kita juga bisa memanfaatkan dari susu-susu yang mungkin sudah hambar ataupun sudah rusak kemasannya, sehingga
nanti kita bisa menjadikan dari kerusakan produk olahan susu tersebut menjadi bernilai jual ataupun bermanfaat bagi kita sendiri. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.